kata B, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga desa Poso Pesisir menemukan 59 butir amunisi aktif di belakang rumahnya. Pemerintah Kota Palu menurunkan nilai pajak konsumsi untuk rumah makan skala kecil. Sebanyak 50 peserta mengikuti karapan sapi di Desa Doda, Kabupaten Sigi. Yang kantong plastik hitam 40 butir. Warga Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso menemukan puluhan amunisi aktif di belakang rumahnya. Barang berbahaya itu langsung diserahkan ke polisi untuk menyelidiki siapa pemiliknya. Penemuan amunisi ini bermula ketika warga sedang memperbaiki dapur dan membersihkan gudang di belakang rumahnya. Saat membersihkan, warga menemukan tumpukan plastik bercampur tanah yang dibalut kain. Setelah diperiksa, ternyata bungkusan itu berisi puluhan butir amunisi aktif. Temuan itu segera dilaporkan ke petugas Babin Kamtipmas setempat untuk diamankan. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 46 butir amunisi kaliber 5,6 mm dan 13 butir amunisi kaliber 9 mm. Barang berbahaya itu langsung dibawa dan diserahkan ke petugas di Mapolsek Poso Pesisir. Nantinya kami akan serahkan ke pihak Iden di Polres. Nanti kan kami akan berkoordinasi. Terima kasih. Saya ingin sampaikan kepada seluruh warga Poso Pesisir, khususnya warga Lape, atas keterbukaannya untuk menyerahkan suatu benda yang kalau tidak diserahkan itu akan berakibat fatal. Dan kami himbau juga kepada seluruh warga Kabupaten Poso, terkhusus di wilayah Poso Pesisir, kalau ada barang-barang yang terkait dengan sempi ataupun peluru yang warga tahu, minta tolong disampaikan ke pihak yang berwajib. Polisi kini masih menyelidiki siapa pemilik puluhan amunisi aktif tersebut dan mencari kemungkinan masih adanya amunisi lainnya yang tersembunyi. Warga diimbau untuk melapor ke polisi jika menemukan barang-barang berbahaya baik amunisi, senjata api maupun bahan peledak. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Kabar gembira bagi pengelola warung makan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Setelah sempat terjadi kenaikan pajak beberapa waktu lalu, kini pemerintah Kota Palu menurunkan pajak tersebut sebesar 10%. Kepastian turunnya pajak tersebut disampaikan Wali Kota Palu Hadianto Rashid usai melakukan pertemuan dengan berbagai pihak. Keputusan itu merespon protes dari mahasiswa saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Wali Kota setuju menurunkan pajak makan dan minum untuk rumah makan skala kecil dari 10% menjadi 5%. Sedangkan untuk rumah makan skala menengah ke atas tetap sebesar 10%. Tetap fokus pada pajak makan minum ya, untuk rumah makan yang dengan skala kecil gitu ya. Dan saya langsung putuskan bahwa yang pajak 10% itu untuk kelas menengah ke atas ya, yang kemudian untuk bawah kita akan terapkan 5% pajak konsumsinya.
Keputusan ini ditanggapi positif para pengelola rumah makan yang tergabung dalam Kerukunan Warung Sari Laut atau KWSL Palu. Penurunan pajak konsumsi itu setidaknya meringankan beban mereka. Boleh berharap ya, tentunya di Mas Joko ini kalau bisa semua Mas Joko yang ada di Palu ini hanya dikenakan 5%. Gitu ya. Itu harapan kami, mengingat Mas Joko ini adalah makanan yang tentunya selalu diminati oleh kalangan menengah ke bawah. Gitu. Sebelumnya, mahasiswa memprotes sejumlah kebijakan pemerintah daerah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan serta pajak makan dan minum. Mahasiswa menilai keputusan Wali Kota Palu menetapkan pajak makan dan minum untuk rumah makan sebesar 10% terlalu memberatkan bagi pengelola warung makan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Karapan sapi yang berlangsung di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi berakhir Minggu sore. Sapi bernama Selebritis Manis tampil sebagai juara dalam lomba yang digelar sejak pertengahan Agustus lalu. Ratusan penonton memadati lapangan yang dijadikan arena karapan sapi atau masyarakat setempat menyebutnya Mosi Lumba Japi. Penonton bukan hanya kalangan orang tua dan dewasa, tapi juga anak-anak. Keberhasilan menjadi yang tercepat membuat pemilik sapi, Ishak, berhak mendapatkan hadiah berupa piala, uang jutaan rupiah, dan 1 ekor sapi. Kelas bergengsi dalam lomba ini memperebutkan hadiah 1 ekor sapi. Tiga kali ya? Iya, 3 kali juara umum. Untuk hadiahnya tadi apa saja yang dikasih? Uang sama anak sapi. Ya, 1 ekor. Lomba karapan sapi ini awalnya diikuti 50 peserta yang berasal dari Kabupaten Sigi, tapi juga dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Bahkan ada peserta dari Sulawesi Barat. Karapan sapi ini tidak hanya sekadar olahraga dan hiburan masyarakat setempat, tapi sekaligus ajang promosi wisata dan budaya daerah. Lomba ini rutin diselenggarakan setiap tahun di sejumlah desa di Kabupaten Sigi. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi.